Kalian pasti pernah dengar dong Google Map atau mungkin kalian udah sering make. Aplikasi ini mungkin menjadi aplikasi paling penting dalam mudik lebaran kalian ya. Mari kita bahas di sini. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama ini kalian buka Google Map, ini saya menggunakan Android ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari sesuatu di sini sebenarnya bisa nih ya. Ini ada nih. Misalkan ada shopping, coffee shop, convenience store, atau misalkan sekedar restoran. Kalian bisa klik di sini, lalu dia akan mencari restoran yang dekat dengan lokasi saya sekarang ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini ada ratingnya juga ya, ada foto-fotonya, ada review di sini. Jadi kalian bisa kira-kira nih, wah restorannya menarik nggak nih? Atau kalian mau lihat menunya di sini juga ada ya. Kalian bisa lihat menunya, biasanya juga ada yang menu yang menampilkan harganya seperti misalkan yang ini. Jadi kita udah tahu kira-kira harganya di sini berapa ya. Kita back lagi. Kalau misalkan kalian mau cari SPBU juga bisa ya. Di sini ada nih. Klik more, lalu scroll ke bawah yang gas nih ya. Nah, ini akan kelihatan nih SPBU atau pom bensin yang paling dekat dengan kalian itu di mana ya. Kita back lagi. Misalkan kalian mau mencari tempat ya. Kalian tinggal klik di sini. Lalu kalian ketik aja ya. Misalkan Grand Indonesia. Nah, ini biasanya bisa ada beberapa ya. Ini jadi ada West Mall-nya, East Mall-nya, Skybridge. Yang ini nih kalau kalian mau menggunakan public transport, kalian tinggal klik yang ini ya. Cuman kalau saya sih biasanya kalian klik aja salah satu, misalkan kita mau sampai ke West Mall-nya dulu ya. Nah, di sini kalian bisa klik direction. Nah, kalian bisa tentukan nih kalian naik apa. Yang ini nih mobil, ini motor, yang ini public transport ya. Kalau yang ini jalan kaki. Ya, kalau misalkan kejauhan sih, mungkin kalian nggak bakal pilih yang jalan kaki ya. Cuma kalau misalkan kalian mencari tempat yang dekat, atau ini misalkan penggunaan paling banyak itu kalian lagi di luar negeri ya. Misalkan di Singapura, kalian udah nyampe ke stasiun MRT yang paling dekat dengan tempat yang kalian cari itu. Lalu dari situ kalian bisa mencari menggunakan yang ini ya. Untuk jalan aja, misalkan emang udah deket ya kalian dari stasiun MRT, kalian tinggal jalan menggunakan fitur yang ini ya. Nah, yang ini motor sama mobil kok beda kenapa? Karena kalau motor jalannya memang beda ya. Kalau mobil kan bisa lewat tol juga, kalau motor kan nggak bisa ya. Dan misalkan kita klik mobil ini, kita klik start. Ini ada warningnya seperti ini ya. Karena di sini saya masih jam 9 pagi. Kalau sampai sono mungkin belum buka ya, karena bukanya jam 10. Ini ya, di bawah ini ada nih, nyampainya kira-kira 9.53. Ini waktunya 29 menit, jaraknya 12 kilo dari tempat saya. Ini kalau kalian mau ngatur dia lewat tol atau enggak, kalian bisa klik ini atau di slide ke atas ya. Sama aja. Ini dia ada warning kayak gini, biasa kalau misalkan ada macet, dismiss aja. Ini kalian bisa klik setting. Nah, ini kalian avoid toll sama highway. Itu biar navigasinya itu nggak lewat tol ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi 28 menit ya, karena ini nggak lewat tol dalam kota ini. Ini kalau kalian klik yang ini, tombol kanan bawah, kalian bisa lihat nih ya. Ini rutenya ya. Kalian bisa pilih misalkan kalian mau yang ini. Nah, ini berapa lama? Kalian mau rute yang ini. Nah, ini berapa lama kira-kira ya. Dia bisa lihat juga kira-kira yang lebih cepat yang mana. Jadi ini 8 menit lebih cepat ya. Misalkan pilih yang ini. Nah, udah kalian tinggal jalan aja deh. Tapi ingat ya, kalian siapkan GPS dulu sebelum kalian nyetir ya. Jadi GPS-nya udah ditaruh, biar kalian nggak usah ngutik-ngutik HP lagi, biar aman ya nyetirnya ya. Kalau misalkan kita udah tahu tempatnya, misalkan kita mau cancel, tinggal klik aja yang kiri bawah ini. Terus kalau misalkan kita mau save tempatnya, bisa juga ya. Misalkan nih, kita lagi ada di sini nih. Kalian klik aja tahan. Kita mau save lokasi ini ya. Kalian tinggal klik yang ini. Kalian bisa nge-save namanya di bagian favorit atau yang lain ya. Atau kalian bisa create new list-nya juga. Mau private, mau kalian public juga bisa ya. Jadi kalau public itu bisa dilihat orang. Kalau private itu ya cuma kalian doang yang bisa ngeliat ya. Kalian juga bisa menggunakan dua jari untuk muter ya. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Bisa di zoom out, di zoom in juga. Kalau kalian mau reset ke arah utara lagi, di atasnya kalian klik yang ini ya.
Setelah itu kalau kalian mau ganti modenya, kalian bisa klik yang ini. Nah, defaultnya ini mode map doang ya. Ada yang mode satelit juga yang mungkin kalian bisa ngeliat juga ya. Ini jadi dari atas nih modelnya kayak gimana. Ini misalkan kita zoom salah satu ya. Nah, ini kira-kira zoomnya bisa sampai seperti ini ya. Ini gambar atap rumah orang nih. Coba kita lihat, tunggu sebentar nih, masih bisa lebih bagus nggak? Sepertinya sudah nggak bisa ya, kalau terlalu zoom ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kira-kira kayak gini. Kalian bisa lihat-lihat kalau misalkan mungkin yang bentuknya lebih kelihatan ya. Seperti ini. Ini GBK ya. Nah, ini kalian bisa lihat. GBK dari atas. Lalu, kalau misalkan kalian mau lihat street view itu gimana sih? Misalkan kalian klik di sini. Nah, ini di kiri bawah nih ada nih. Seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada ini, berarti street view-nya di daerah situ nggak ada ya. Cuma biasanya sih untuk kota-kota seperti Jakarta biasanya udah ada ya. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Jadi seolah-olah kalian itu ada di sono. Lalu kalian bisa lihat ke kiri kanan ya. Kira-kira di sono itu ada apa aja. Ini bisa kalian klik panahnya juga buat geser. Seperti ini ya. Ini juga kalian bisa zoom di sininya. Lalu kalian bisa juga geser dari bawah sini. Kalian klik aja kalian maunya di mana. Ini cuma di jalur biru doang yang bisa ya. Nah, seperti ini ya. Tapi ini ingat ya, street view ini nggak selalu update ya. Misalkan nih, kita di sini nih. Kalian ngeliat street view nih, terus ngeliat ke arah sini nih. Gedung ini ya. Bisa aja di street view-nya ini, gedungnya ini masih gedung pendek ya. Karena mungkin waktu street view-nya ini difoto sama Google, ini gedungnya belum jadi, misalkan seperti itu ya. Tapi kalian bisa kira-kira ya, street view ini memang gambarnya nggak update ya, nggak paling baru. Bisa aja dia di fotonya itu bertahun-tahun yang lalu juga. Kita kembali lagi, back lagi. Kalau kalian sudah pernah save tempat ya, misalkan kita klik yang ini, lalu kalian save ya, di sini. Kalian klik yang travel plan. Kalian bisa nambahin note juga di sini. Lalu kalian back. Ini kalian bisa lihat ya. Di sini nih, save. Nah, ini ada nih. Yang terakhir kalian save ini di sini ya. Terus kalian ada travel plan di sini listnya. Ada satu place ya di sini ya, yang kalian save ya. Ada satu tempat yang kalian save di sini ya. Kita back lagi. Kalian klik yang label. Ini kalian juga bisa ya, ngeset rumah kalian dan kerja kalian di mana. Ini kita misalkan pilih di map ya. Misalkan lokasi rumah saya di mana. Contoh di sini ya. Klik save. Lalu done. Work-nya di mana? Kita klik choose on map. Misalkan saya kerjanya di sini. Save. Lalu klik yang done. Nah, ini kan dua-duanya udah ke save nih. Kita back ke halaman utama. Kalau kalian klik home di sini, ini akan langsung mengarahkan ke lokasi rumah kalian ya. Jadi misalkan kalian pergi dari mana nih, mau pulang nih, kalian tinggal klik yang home aja ya. Ini kita balikin ke default aja ya, biar lebih gampang lihatnya. Terus kalau misalkan kalian mau klik yang work di mana kok nggak ada, kalian bisa klik di sini juga. Nah, ini klik yang work nih. Nah, ini juga langsung nih mengarahkan kalian ke tempat kerja kalian yang tadi ya. Kalau kalian back lagi, ini kalian bisa klik more juga ya. Ini kalau misalkan kalian udah ngeliat kemana, ke kiri, ke kanan, kalian mau balik ke lokasi kalian yang sekarang, kalian bisa klik yang ini ya. Lalu kalau misalkan kita lagi dari navigasi ya, misalkan ke arah sini, terus kita start langsung ya. Nah, ini kan langsung mengarahkan nih ke lokasi tersebut ya. Ini misalkan kalian kegeser-geser seperti ini, hilang ya. Kalau mau balik kalian tinggal klik recenter ini di kiri bawah. Nah, balik lagi ke sini ya. Google Map juga bisa memperkirakan harga tol kalian ya. Misalkan kita mau pergi keluar kota nih pas lebaran. Kita coba misalkan Surabaya. Ini jangan ketipu ya. Ini banyak Surabaya yang bukan Surabaya sebenarnya ya. Jadi kita choose on map aja deh kalau gitu.
Ini misalkan aja ya, Surabayanya bagian sini ya, kira-kira ya. Kalau udah, kita oke. Lalu kita klik direction ya. Ini start location-nya, kalau belum ada, kalian tinggal klik aja your location. Ini ditawarin juga ya, download offline direction. Jadi ini disarankan biar kita nggak pakai internet banyak waktu di jalan ya. Jadi takutnya di jalan itu sinyalnya putus-putus. Nah ini bakal download di background ya. Jadi kalian tinggal klik doang. Jadi kalau misalkan sinyal internetnya putus-putus, kalian masih aman juga ya. Ada pilihan ini nih, avoid highway and toll. Kita klik. Tadi kan kita udah set ya, biar kita nggak lewat tol ya. Kalau kita mau lewat tol lagi, ininya dimatiin ya. Lalu done. Nah, ini jadi 9 jam doang ya. Jadi jauh lebih cepat kan. Tolnya perkiraan 752 ini ya. Tapi kalau hari ini, tolnya itu ganjil doang ya. Event only itu ganjil ya. Karena di Jakarta kan ada ganjil genap. Ini perkiraan harga tolnya segini belum tentu sama persis ya. Hanya perkiraan. Soalnya biaya tol dari Google Map dengan aslinya itu bisa berbeda-beda sedikit ya. Kalau kalian mau pakai public transport, kalian bisa juga klik yang ini ya. Biasanya dia akan menyarankan naik kereta atau bus sih. Misalkan kalian klik yang ini ya. Nah, ini dari lokasi ke Taman Anggrek, terus naik busway dulu. Nih, kalau ada walk ini artinya dia semacam transit ya. Nah, ini ke Gambir naik kereta api ya berarti ini ya. Mungkin sampai sini dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.